Hari ini kita akan membedah sebuah pergeseran geopolitik yang luar biasa masif. Tahu tidak, perubahan skala global ini terjadi hanya dalam waktu 72 jam. Ya, dipicu oleh perselisihan mendadak antara Amerika Serikat dan Kolombia. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar pertikaian diplomatik biasa. Ini adalah sebuah rekonfigurasi finansial super cepat yang secara fundamental menantang cara seluruh dunia berdagang saat ini. Oke, agenda kita hari ini cukup padat. Kita akan membahas perselisihan perdagangan AS Kolombia, kemudian melihat perisai logistik berdaulat, dilanjut dengan mekanisme clearing mata uang, de-dolarisasi Amerika Latin, dan terakhir, pergeseran geopolitik multipolar. Fokus utama kita hari ini adalah membongkar anatomi sistem clearing mata uang regional yang baru ini dan bagaimana mereka bisa dengan mulus melewati titik-titik sumbatan keuangan tradisional. Mari kita mulai. Masuk ke bagian pertama, perselisihan perdagangan AS Kolombia. Untuk benar-benar paham tren makro yang sedang terjadi, kita harus melihat langsung peristiwa pemicunya di lapangan. Coba perhatikan garis waktu ini, karena eskalasinya terjadi dengan sangat cepat. Pada hari pertama, AS menuntut penerbangan deportasi. Ketika ini menemui jalan buntu, boom! Hanya dalam 24 jam di hari kedua, Washington merespon dengan blokade total, menghentikan impor dan melarang ekspor dolar ke Kolombia. Tapi, alih-alih panik dan menyerah, pada hari ketiga, Kolombia justru melakukan manuver tajam. Mereka langsung menggelar pertemuan puncak darurat bersama Tiongkok, Brazil, Meksiko, dan negara-negara CELAC. Analisis kita mengkarakterisasi langkah Presiden Gustavo Petro ini dengan sangat tepat, yaitu sebagai judo geopolitik. Persis seperti olahraga judo kan? Di mana kita memakai momentum dan berat badan lawan untuk menjatuhkan mereka. Kolombia menggunakan tekanan sanksi yang masif itu sebagai alasan sempurna untuk mempercepat integrasi ekonomi mereka dengan pasar Asia. Semuanya dilakukan tanpa perlu melemparkan satu pukulan pun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, perisai logistik berdaulat. Mari kita lihat langkah taktis yang lahir dari pertemuan darurat tersebut. Disinilah apa yang disebut aliansi perisai logistik berdaulat itu dibentuk. Bayangkan sebuah koridor darat raksasa, jalur kereta cepat, dan infrastruktur yang menyambungkan pelabuhan Buenaventura di Samudra Pasifik langsung tembus ke Laut Karibia. Dan yang bikin ini krusial, mekanisme ini diaktifkan di bawah yurisdiksi bersama dengan BUMN Tiongkok, khususnya raksasa pelayaran COSCO. Tujuannya satu, memastikan arus barang tetap aman dan jalan terus. Ini bagian yang paling brilian dari kalkulasi strategi mereka. Kalau menghadapi ancaman tradisional seperti blokade Angkatan Laut AS, kapal Kolombia pasti kalah. Tapi, perisai logistik ini membalikan keadaan. Dengan menempatkan kargo tersebut di bawah bendera dan yurisdiksi hukum Tiongkok, setiap upaya blokade fisik oleh AS akan dianggap bersinggungan langsung dengan negara adidaya nuklir. Ini manuver luar biasa untuk menetralisir dominasi maritim AS murni melalui hukum internasional. Lanjut ke bagian ketiga, mekanisme clearing mata uang. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana negara-negara ini bisa memindahkan barang senilai miliaran dolar tanpa menyentuh sistem SWIFT yang dikendalikan Barat sama sekali? 30 miliar yuan, angka ini adalah kunci pertamanya. Untuk mencegah nilai tukar peso Kolombia hancur lebur gara-gara blokade dolar, Bank Rakyat Tiongkok langsung mengaktifkan jalur swap mata uang sebesar ini. Kecepatannya benar-benar di luar kebiasaan lembaga birokrasi raksasa. Suntikan likuiditas instan ini langsung menjadi pelampung penyelamat bagi sistem keuangan Kolombia. Mari kita petakan cara kerjanya di lapangan, karena ini beroperasi persis seperti lari estafet.
Pertama, Kolombia mengekspor produk yang ditolak AS seperti kopi dan batu bara langsung ke Tiongkok. Kedua, Tiongkok membayar Kolombia memakai yuan. Ketiga, Kolombia lalu memakai yuan atau real tersebut untuk membeli mesin dari Brasil. Dan estafetnya berlanjut, Brasil memakai real atau peso untuk membeli barang elektronik dari Meksiko. Rantai pasokan ini diselesaikan sepenuhnya menggunakan jaringan mata uang lokal. Sama sekali tidak ada dolar AS yang dilibatkan di sini. Bagian keempat, dedolarisasi Amerika Latin. Sangat penting untuk kita sadari bahwa krisis spesifik ini sebenarnya adalah pemantik dari tren pemisahan finansial yang jauh lebih besar di seluruh kawasan. Respons kilat yang kita lihat tadi sebenarnya hanya mungkin terjadi karena satu alasan, infrastrukturnya sudah ada. Tiongkok ternyata sudah menghabiskan 2 dekade membangun jaring pengaman alternatif ini secara diam-diam. Mulai dari sistem chips untuk menyaingi SWIFT, lalu penggunaan yuan digital untuk transaksi langsung di luar sistem barat, sampai ke jaringan perjanjian swap mata uang antar bank sentral yang sangat luas. Dan coba lihat respon sistemiknya di kawasan. Amerika Latin tiba-tiba bergerak kompak bagaikan satu tubuh. Brasil bahkan berkomitmen membeli produk Kolombia yang ditolak AS dengan harga 2 kali lipat. Sementara itu, Meksiko menghapus semua tarif dagang untuk produk Kolombia. Argentina, Chili, dan Bolivia juga langsung membuka pasar mereka. Solidaritas regional yang luar biasa ini berhasil menyerap guncangan ekonomi dan pada dasarnya menumpulkan efek dari embargo tersebut. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pergeseran geopolitik multipolar. Mari kita mundur sejenak dan melihat implikasi makro dari jendela 72 jam yang bersejarah ini. Kalimat ini adalah intisari dari semua yang kita bahas. Menggantungkan nyawa ekonomi suatu negara sepenuhnya pada dolar AS kini tidak lagi dilihat sekedar sebagai kelemahan struktural, tapi sudah dianggap sebagai risiko eksistensial. Kesadaran baru di antara negara-negara ini membuat proses diversifikasi finansial global menyebar seperti api dan sepertinya hampir mustahil untuk diputar balik. Dampak makronya benar-benar mengubah landscape geopolitik. Negara-negara kekuatan menengah sekarang sadar mereka punya daya tawar yang besar dengan bermanuver di antara negara-negara adidaya yang bersaing. Di sisi lain, negara-negara Eropa yang sedang pusing menghadapi deindustrialisasi melihat ini sebagai contoh sukses perlawanan dan otonomi strategis. Tapi yang paling epik adalah Amerika Latin akhirnya menyadari betapa besarnya kekuatan mereka ketika bersatu menjadi satu pasar kolektif yang berisi 500 juta jiwa. Sebagai penutup tinjauan strategis kita hari ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah runtuhnya tatanan dunia unipolar ini akan mengarah pada kerjasama multipolar yang stabil, atau malah menyeret kita ke perang dingin yang baru? Atau jangan-jangan justru memicu keruntuhan sistem secara keseluruhan? Cara negara-negara ini menyelesaikan konflik mereka akan mendikte seperti apa masa depan kita nanti. Pikirkan hal ini baik-baik saat Anda menganalisis dinamika global ke depannya. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.